Hai semuanya, balik lagi bersama Serba Seru. Kita bahas yang seru-seru aja, yang nggak seru nggak usah kita bahas. Jadi, Serba Seru mau bahas pohon-pohon dipercaya orang Indonesia menjadi tempat atau bersarangnya para hantu. Horor nggak tuh? Ini yang pertama, pohon beringin. Beringin seringkali dikatakan sebagai pohon yang bertuah dan kental dengan mistis, lantaran punya nilai klinik yang tinggi. Orang-orang pun sering mengramatkannya. Seperti benda keramat kebanyakan, pohon beringin juga punya banyak pantangan dalam memperlakukannya. Ribet amat, kayak memperlakukan pacar sendiri aja. Dilarang kencing atau tidak ingin kena sentil, bahkan bikin cacat. Cacat? Apaan yang cacat? Patah gitu maksudnya? Pasti kencingin. Tapi juga dihimbau untuk tidak pernah menebang pohon beringin. Tuh. Emang banyak sih cerita-cerita tentang pohon beringin yang ditebang. Nah, ini impactnya itu, barang siapa yang menebang pohon ini, ia bakalan miskin sampai 7 turunan. Alasannya kenapa pohon ini dilarang ditebang? Biasanya dikaitkan dengan kepercayaan kalau beringin adalah tempat lelembut tinggal. Makanya ketika ditebang mereka bakal marah dan kemudian membuat pelakunya menderita kemiskinan sampai 7 turunan, amit-amit. Abang baik. Tuh nih yang udah kaya, bosan kaya, mau ngerasain miskin nih, coba ditebang nih pohon beringin. Yang kedua adalah pohon pisang. Pohon pisang juga sering kali dikaitkan dengan mitos-mitos. Biasanya sih orang langsung mengaitkan dengan salah satu makhluk halus. Konon pisang adalah tempat favorit. Waduh, gak enak banget nih nyebutnya nih. Konon pisang adalah tempat favorit pocong. Mungkin karena kesamaan bentuknya yang tegak. Ada aja. Mungkin karena kesamaan bentuknya yang tegak lurus itu. Nah, selain itu ada mitos lain nih tentang pohon satu ini. Seringkali dikatakan kalau pisang dilarang untuk ditanam di halaman depan rumah. Mitosnya, kalau hal ini dilakukan, maka rumah tersebut akan selalu dinaungi energi-energi negatif. Cuman itu, konon bangsa yang tak kasat mata juga jadi suka bersemayam di rumah-rumah yang di depannya ada pohon pisangnya. Tiga itu pohon sawo. Nah, udah gak asing lagi nih, pohon sawo juga sering dikaitkan dengan hal mistis. Pohon sawo sering diidentikan dengan rumahnya genderuwo. Hanya ketika melewati pohon sawo selepas maghrib, biasanya sering tercium bau bakaran ubi yang biasanya ditandai eksistensi makhluk gaib itu. Coba lu jalan jangan di depannya pohon sawo, lewatin tuh belakangnya, kali aja ada orang lagi bakar ubi beneran. Soal mitos, banyak sekali kepercayaan masyarakat yang menghubungkan sawo dengan rumah. Konon katanya jika seseorang menanam sawo di pekarangan rumah, maka biasanya rumah tersebut senantiasa sepi. Hanya suasananya, tapi juga penghuninya akan selalu berganti-ganti dengan alasan khusus. Ya kali ganti-ganti penghuni, ganti-ganti istri enak kali. Bagi orang Indonesia, bambu memang sudah identik dengan berbagai mitos. Sering diidentikan dengan rumahnya wewe gombel dan genderuwo. Bahkan katanya kalau ada orang yang bermain di dekat gerombolan bambu saat maghrib, maka bisa dipastikan si anak tersebut akan menghilang. Hanya sih diculik oleh makhluk halus. Tidak jenis bambu dikaitkan dengan hal-hal negatif. Misalnya bambu kuning yang dikaitkan sebagai pembawa energi positif bagi rumah. Nah, ini yang kalau rumahnya depannya ada pohon pisang nih, tanamin aja nih bambu kuning. Positif plus energi negatif sama dengan netral. Bahkan banyak pakar, ini pakar apa nih? Pakar mistis kali. Kan banyak pakar yang mengatakan keberadaan bambu kuning akan membuat penghuninya sejahtera secara ekonomi. Apa ya? Pakar mistis apa feng shui? Bambu kuning juga dipercaya mampu menangkal sihir-sihir. Yang bikin gue bingung gini, ini kalau misal nih pohon ini gue yang nanam, tempatin sama makhluk-makhluk itu, gue usir kan sah-sah aja. Apa perlu gue mintain duit kontrakannya? Next yang kelima. Nah, nih yang buat para jomblowers nih. Katanya nih pohon bougainville ada kaitannya dengan jodoh loh. Kalau di rumah lo ada pohon bougainville, lo jomblo, kemungkinannya pohon itu yang bikin lo jomblo. Non katanya ketika pohon ini berdiri mesra di pelataran sebuah rumah, cailah pohon mesra-mesraan nama rumah, maka salah satu penghuni rumah tersebut bakal susah jodohnya. Aneh-aneh nih mitosnya nih, beneran apa enggak sih? Oke, itu dia tadi 5 mitos tentang pohon yang dipercaya orang Indonesia.
yang berkaitan dengan mistis. Ya mudah-mudahan sih nggak bener ya. Ya kalau misalnya salah satu ada yang tumbuh di depan rumah lo dan kebetulan pas dengan info yang gua kasih, ya hatilah.